Nah, pada saat dicari tahu nih, ternyata emang benar bahwasannya di rumah sakit tersebut terdapat sesosok yang cukup menyeramkan. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teror konspirasi. Kalian udah percaya gak sih kalau misalnya kita hidup di dunia ini itu tuh gak cuma seorang diri? Nah, maksud aku nih ya emang kita akan hidup banyak sekali manusia human yang ada di bumi ini. Yang aku maksud adalah kita ini hidup ini berdampingan dengan para makhluk halus ataupun para makhluk gaib. Dan mereka nih itu tuh kerap kali ataupun gak jarang banget buat menampakkan dirinya secara langsung dengan berbagai jenis penampakan. Dan beberapa dari kita nih para manusia itu tuh kayak juga menceritakan pengalaman pribadinya mengenai hal-hal mistis tersebut. And yep, di video aku hari ini aku akan menceritakan beberapa pengalaman para artis, aktor, dan juga musisi yang mengalami kejadian-kejadian mistis yang ada di Indonesia. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjutin, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Yang pertama, pengalaman dari Sheila Marcia. Sheila Marcia berprofesi sebagai model, aktris, penyanyi, pemain film, dan juga sinetron yang cukup terkenal di Indonesia. Sheila juga beberapa kali membintangi film-film horor di Indonesia, seperti misalnya film horor Hantu Jeruk Purut dan juga Kereta Hantu Manggarai. Nah, pada saat Sheila ini melakukan syuting film-film horornya tersebut, ia mengaku bahwasannya kerap kali mengalami hal-hal mistis. Salah satu pengalamannya ia ceritakan yakni pada saat ia melakukan syuting Hantu Jeruk Purut. Nah, saat dirinya berada di TPU Jeruk Purut, Sheila ini mengatakan bahwasanya dia banyak sekali melihat penampakan-penampakan yang cukup menyeramkan. Yakni seperti misalnya ada sesosok anak kecil yang lari-larian sangat cepat, dan juga adanya penampakan wanita berambut panjang yang duduk di hadapan Sheila. Dan juga pada saat itu dia nih sempat udah selesai melakukan syuting, namun pada saat dia nih beristirahat tengah tidur, tiba-tiba dia merasa bahwasannya ranjang kasurnya itu tuh kayak ada yang gedor-gedokin gitu loh. Padahal pada saat dia bangun itu tuh gak ada sama sekali. Dan dia berpikir bahwasannya itu semua terjadi ulah dari sesosok hantu yang mengikuti dia yang berasal dari TPU Jeruk Purut. Yang kedua, pengalaman dari Lia Waode. Lia merupakan sosok aktris multitalenta yang kerap kali membintangi film-film horor di Indonesia, seperti misalnya Angker, Misterius, dan juga Suster Ngesot, dan masih banyak lainnya. Selain itu, dirinya juga mengaku bahwasannya sejak remaja dirinya ini dapat merasakan dan juga melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Pada suatu hari ia menceritakan bahwasannya pernah melihat dua sosok wanita yang wajahnya ini terbakar, rusak, hangus. Yang penampakan tersebut ia lihat di salah satu sekolah bergengsi yang ada di Jakarta. Dan untuk pertama kalinya juga pada saat itu ia mengalami kesurupan. Nah, sejak saat itulah dia nih mulailah itu sensitif banget sama hal-hal yang berbau mistis ataupun gaib. Ternyata nih gak cuma sampai di situ aja, Lia Waode ini sempat menghebohkan warganet sosial media. Karena apa? Pada saat itu dia nih sempat nih mengupload ataupun memposting seperti instastory di Instagram, tengah dirinya ini kayak tengah melakukan kegiatan dengan adiknya yaitu Chika Waode. Dan pada saat dia ini seperti kayak sedang menstory dirinya dan juga adiknya ini, tiba-tiba di lantai atas rumahnya ataupun apartemennya mungkin itu tuh terlihat sesosok penampakan putih yang terlihat di kamera tersebut. Cuman pada saat itu warganet ini banyak yang mengatakan bahwasannya oh itu mungkin kru-kru yang ada di
rumah tersebut yang ada bersama dengan Lia ini itu kayak sedang iseng ataupun sebagainya. Yang selanjutnya, Raffi Ahmad. Pada tahun 2018 lalu, beliau ini tengah memproduksi salah satu film horornya yang berjudul The Secret Suster Ngesot Urban Legend. Pada saat syuting, Raffi ini bercerita bahwasannya ada salah satu artis cilik yang bernama Kanaya yang pada saat itu menolak keras untuk melakukan syuting di salah satu rumah sakit yang memang menurutnya itu cukup angker. Ternyata sebelumnya ini si Raffi ini nggak tahu bahwasannya si Kanaya ini memiliki indera keenam ataupun indigo. Jadi dia bisa melihat ataupun merasakan hal-hal yang berbau goib. Padahal peran Kanaya di film tersebut cukup penting. Lalu saat tiba di lokasi, badan Kanaya ini menjadi panas, sangat-sangat demam dan juga muntah-muntah. Sontak Raffi langsung cari tahu dong apa penyebab kenapa Kanaya ini bisa tiba-tiba demam, muntah-muntah dan sebagainya. Nah pada saat dicari tahu nih, ternyata emang benar bahwasannya di rumah sakit tersebut terdapat sesosok yang cukup menyeramkan, yang mungkin kayak gak suka aja gitu loh kalau misalnya banyak orang rame-rame dan sebagainya. Pengalaman horor yang selanjutnya datang dari Ashanti. Jadi Bunda Ashanti ini itu tuh pada saat itu menceritakan bahwasannya ada seorang pria misterius yang menaburi kemenyan dan juga dupa di salah satu warung asik milik si Bunda Ashanti dan juga Anang Hermansyah. Gak cuma sampai di situ aja, ternyata restorannya ini itu tuh juga pernah kayak adanya banyak sekali kain-kain kafan yang bertaburan. Lagi-lagi nih, ternyata nggak cuma diteror di restorannya aja, melainkan sampai ke rumahnya keluarga Anang Hermansyah tersebut. Pada saat itu, Bunda Ashanti ini menceritakan bahwasannya suatu hari ini ada seseorang yang melemparkan seperti segombolan gitu ya kan, kain putih yang digumpel-gumpel gitu ya kan, dilempar ke halaman rumahnya. Dan itu tuh nggak tahu asalnya dari mana. Yang banyak mempercayai bahwasannya itu tuh seperti pengiriman sebuah santet, penyantet gitu dan sebagainya. Dan nggak cuma sampai di situ aja, Bunda Ashanti ini juga menemukan adanya banyak sekali dupa dan juga kemenyan. Dan ternyata di suatu hari ini pada saat Bunda Ashanti ini tengah asik tidur ya kan, tiba-tiba pas dia bangun ini banyak sekali kalajengking yang ada di sekitar muka dan juga badannya. Ngeri gak sih kalajengking, Bor? So itu tadi teman-teman mengenai beberapa pengalaman para artis Indonesia yang cukup misterius dan menyeramkan. Gimana nih menurut kalian, asik gak sih buat ngebahas hal-hal horor seperti ini? Nah apakah kalian percaya dengan kisah-kisah para artis tersebut? Atau mungkin itu hanya halusinasi biasa? Menurut kalian, pendapat kalian gimana dong? Kalian bisa komen di bawah. Dan apakah kalian nungguin untuk part 2-nya? Kalian juga bisa dong komen di bawah.